A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video di Truno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Truno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada orang yang bilang hidup itu cuma mampir minum, atau dalam bahasa Jawa, urip kuwi mung mampir ngombe. Terus ada lagi yang bilang hidup itu hanya sebentar. Coba teman-teman pikirkan kembali bahwa hidup itu sebenarnya sangat panjang, sangat panjang. Dari kecil kita dirawat orang tua kita, setelah besar kita merawat anak kita, setelah anak kita besar anak kita pun merawat anaknya, begitulah seterusnya. Jadi perjalanan hidup ini sangat panjang. Kita harus hargai setiap detik, setiap menit, setiap jam, di setiap tarikan dan hembusan napas kita. Kita tidak bisa hanya berpikir yang gampang-gampang saja. Sementara orang lain terus berusaha keras bagaimana mempersiapkan masa depannya supaya bisa lebih baik, dan lebih baik. Setiap orang memiliki cara masing-masing. Setiap orang memiliki karma masing-masing. Namun ada karma baik dan ada karma buruk. Karma baik adalah sesuatu yang manfaat untuk kita. Karma buruk adalah sesuatu yang membuat kita risau, membuat kita gelisah, dan mengakibatkan berbagai macam hal yang terjadi tidak baik kepada diri kita. Setiap karma terjadi karena apa? Karena dari apa yang sudah kita kerjakan. Kalau dalam istilah Jawa, ngunduh woing pakarti, yaitu kita mengambil sesuatu yang sudah kita tanam, memetik buah yang sudah kita tanam. Belakangan ini memang sudah zamannya bagaimana orang mencari uang, orang mencari nafkah dengan cara yang bermacam-macam cara. Setting-settingan, ya, ada yang dengan cara menjelek-jelekan orang. Demi apa? Demi untuk mengangkat namanya, supaya dia bisa menjadi perhatian. Kalau orang tersebut menjadi perhatian di zaman sekarang ini, maka dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, ini ya teman-teman, uang itu sangat amat penting. Jadi jangan sampai kita itu dibodohi oleh orang, katanya uang itu tidak penting, dunia itu tidak penting katanya teman-teman.
Banyak orang bicara tentang kematian. Banyak orang takut tentang kematian, sehingga dia harus melupakan dunia. Banyak orang yang bilang dunia ini fana. Katanya di dunia ini ujian. Kalau di dunia ini ujian, Anda harus mendapat nilai 100. Karena kalau ujian gagal kan nggak dapat nilai. Nah, terus bagaimana? Maka dari itu ya, kalau ini dunia ini ujian, ya kita harus mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang 3 zodiak yang selalu menjadi pusat perhatian. Dia cerdas dan memiliki pesona yang sangat tinggi. Zodiak yang pertama adalah Aries. Aries ini sosoknya disegani. Selain disegani, Aries juga sangat dihormati. Dia orang yang pandai bergaul, pandai menyesuaikan dirinya. Aries ini sangat mudah beradaptasi dimanapun Anda berada. Sahabat, orang yang disegani itu orang yang pastinya sudah memiliki mental yang cukup kuat. Ya, dan ini ada pada diri Aries. Jadi jangan heran kalau Aries ini banyak teman, banyak sahabat, akhirnya banyak rezeki, ya toh? Karena ya itu tadi, kembali kepada hakikatnya kita ini seorang manusia, kita ini makhluk sosial, hidup kita ini dari orang lain. Makanya di era sekarang ini ya, di era apa namanya ini, globalisasi ya. Jadi sudah global kita ini, kita bekerja bukan hanya di negeri kita sendiri, bukan hanya di kampung kita sendiri, ya. Kita bisa bekerja dengan orang-orang yang ada di mancanegara, bahkan orang mancanegara juga banyak yang datang ke negeri kita. Begitu juga kita sebaliknya. Itulah yang dimaksud dengan era globalisasi. Jadi Aries itu dalam hal ini, dia ini sudah, ya memang sudah tempatnya gitu, sudah pada porsinya. Nah, dia mampu untuk bergaul dengan itu semua, dia mampu untuk beradaptasi di lingkungan manapun berada. Makanya sosoknya ini sering menjadi pusat perhatian. Karena apa? Karena wawasannya juga sangat luas. Selain itu, Aries ini seorang pekerja keras. Nah, kalau kita itu sudah bilang pekerja keras, itu prosentase untuk meraih sukses, untuk meraih kejayaan itu 80%. Karena semua itu didasari dari kerja keras tersebut, teman-teman. Itu yang pertama, Aries. Yang kedua adalah Sagittarius. Nah, Sagittarius ini kenapa dia jadi pusat perhatian? Karena Sagittarius ini sosoknya dikenal ramah. Nah, karena keramahannya, maka Sagittarius ini apa? Sagittarius ini menjadi pusat perhatian. Selain itu dia juga baik. Dari kebaikan hatinya ini, sehingga orang-orang lain itu tidak segan-segan, istilahnya kalau ada Sagittarius itu ada kekurangan ini dan itu, orang-orang itu memberi masukan-masukan. Ya, makanya kecerdasan juga didapat dari Sagittarius. Nah, dari banyaknya teman, banyaknya sahabat itu membuka peluang-peluang untuk Sagittarius. Maka dari itu Sagittarius itu memiliki wawasan yang sangat luas dalam hal ini. Itu ya teman-teman, sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, bahwasanya Sagittarius juga sosok yang pandai menyenangkan kawan. Ya, menyenangkan kawan itu bukan harus memberi uang. Kadang-kadang kita datangi kawan, ya, kita datangi teman, itu pun teman itu sudah merasa senang. Apalagi kalau teman sedang kesusahan, nah kita bantu mereka, itu juga ada nilai tersendiri bagi orang itu. Pasti teman itu juga akan terus mengingat. Nah, gitu, sahabat. Jadi seperti yang dilakukan oleh Sagittarius ini. Sosok Sagittarius ini memang boleh dibilang sosok yang kuat, sosok yang sangat mandiri, sehingga apa? Sehingga semua atau segala yang diinginkan, yang dicita-citakan itu prosentase untuk keberhasilannya itu sangat besar. Nah, itulah Sagittarius. Jadi
Sagittarius, setelah Anda nonton video ini, Anda juga harus lebih menyadari bahwa potensi sangat besar ada pada diri Anda. Anda ini mudah menjadi pusat perhatian karena Anda memang sosoknya sangat cerdas, pintar, serta bijaksana. Yang ketiga atau yang terakhir adalah Leo. Nah, masalah kebijaksanaan, Leo ini jangan diragukan lagi. Leo adalah sosok yang sangat pandai, istilahnya mengeksplorkan dirinya, ya, secara penampilan, secara gaya. Leo ini pokoknya sudah paling top. Leo sosok yang sangat menawan, dia memiliki pesona, ya, sehingga secara lahiriah, kalau lahiriah ya, gimana ya maksudnya, secara bawaan bayi lah ya, dia ini memiliki daya pikat yang sangat tinggi. Auranya itu sudah luar biasa memang dari bayi. Nah, itulah zodiak Leo. Makanya Leo ini juga sosoknya sangat menjadi perhatian. Jadi orang itu kalau melihat Leo ini terpesona, bahkan bisa terpikat olehnya. Nah, jadi Anda harus hati-hati ini kalau main-main sama Leo. Nah, Anda bisa terpikat olehnya dan Anda bisa dikendalikan olehnya. Leo juga sosok yang sangat fleksibel. Walaupun dia ini menjadi seorang pimpinan, ya, dia ini mampu istilahnya beradaptasi dengan siapapun juga. Dia mampu menyesuaikan dirinya, baik di golongan karyawan tingkat rendah maupun di tingkat atas. Dia ini sangat bisa dan sangat mampu untuk menempatkan posisi pada dirinya. Itulah teman-teman, pentingnya kita berteman, pentingnya kita bersahabat. Karena dari persahabatan itu saya yakin dan teman-teman juga pasti akan sepakat, dari itu semualah kita bisa meraih impian-impian kita. Ya. Di sini saya pesankan untuk teman-teman, berkali-kali saya pesankan, saya tidak akan bosan-bosan, carilah uang sebanyak-banyaknya. Karena dengan uang kita bisa berbuat apa saja. Kita ini mau beribadah dengan uang, mau membangun rumah ibadah juga dengan uang, mau sedekah juga dengan uang. Jadi kalau kita tidak punya uang, kita tidak berusaha, kita cuma cerita saja, ya, nongkrong sana nongkrong sini, ngobrol sana ngobrol sini, ya itu cuma halusinasi, tidak ada realisasi. Maka dari itu uang harus dijemput. Sekecil apapun kesempatan itu jangan disia-siakan. Waktu itu adalah uang. Kalau bahasa Inggrisnya time is money katanya, ya. Jadi sedikit waktu pun itu Anda harus gunakan. Jangan cuma termenung, jangan cuma diam, apalagi cuma menonton orang kaya, setelah itu ngomentari, wah, itu orang itu kok bisa kaya raya, dia piara jin, piara ini dan itu. Hei, bagaimana supaya kita sukses, bagaimana supaya kita kaya? Di dalam diri kita ini ada dua unsur. Yang satunya itu pasti gaib karena bersifat rohani atau ruh. Yang satunya bersifat jasad atau nyata. Ini harus disinkronasikan. Dari buah pikiran kita ini gaib. Pikiran kita ini tidak kelihatan, tapi kan dari buah pikiran kita ini kalau kita aplikasikan melalui jasad kita yang jelas, yang nampak ini, nah itu apa? Ya, akan mendapatkan sebuah hasil, atau dia bisa mencapai apa kata hati kita, apa kata pikiran kita. Maka kita harus peka, kita harus jeli melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sahabat Kitron Pamungkas dimanapun Anda berada. 3 zodiak yang selalu menjadi pusat perhatian. Sosoknya dikenal pandai, cerdas, dan berwawasan. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitron Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan
bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyani jagat.